Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini izinkan saya akan mengulas sedikit tentang akad al-bai' al-juzab atau jual beli borongan. Yang mana kita ketahui kata al-juzab di sini itu bukanlah merupakan bahasa Arab sebagaimana yang al-fakir kira sebelumnya. Kan tetapi kata al-juzab ini berasal dari bahasa Persia, yang mana sebagaimana dalam kitab Maqais al-Lughah yang dikarang oleh Ibnu Faris, kata al-juzab ini memiliki 3 bentuk dalam pengucapan. Yang pertama biasanya diucapkan oleh masyarakat al-juzab, yang kedua al-jazab, yang ketiga jizab. Dari 3 bentuk pengucapan ini tidak merubah makna dari kata juzab tadi, atau maknanya borongan tadi. Dari 3 penyebutan tersebut maka ulama menjelaskan atau para pakar menjelaskan makna dari al-juzab tersebut secara etimologis, yang mana yang pertama, juzab berarti jual beli yang dikira atau ditakar, atau penjualan yang metodenya dengan dikira-kira. Yang kedua, juzab juga berarti yang namanya hadatsa atau had, yang memiliki arti lagi mengira-ngira atau menaksir. Terus pendapat yang ketiga yaitu juzab berarti at-takhmin atau khomana, yang artinya mengira-ngira atau menaksir. Dari 3 penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwasanya juzab ini merupakan kata kunci yang artinya tadi dari 3 penjelasan tersebut adalah mengira, menaksir atau menakar. Seperti itu. Sementara Profesor Dr. Wahbah Zuhaili di dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh menjelaskan bahwasanya al-bai' al-juzab atau jual beli borongan adalah penjualan suatu barang tanpa diketahui timbangannya, takarannya, jumlahnya, atau bilangannya, tetapi dapat dilakukan dengan cara dikira-kira, sebagaimana kata kunci sebelumnya, dikira-kira atau ditaksir, setelah objek dari yang diperjualbelikan tadi itu disaksikan atau dilihat antara si penjual dengan si pembeli. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya jual beli juzab ini memiliki beberapa ketentuan yang menjadi syarat sahnya jual beli tersebut, yang mana di situ harus ada pelaku atau para pihak yang dalam berakad, yaitu penjual dengan pembeli. Yang kedua adanya masmun atau musman, yaitu barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga ada saman, yaitu harga. Yang keempat itu adalah tujuan dari membelinya itu borongan, bukan untuk satuan. Yang terakhir ada ijab qabul, seperti itu. Dan untuk landasannya sendiri, untuk landasan Al-Quran, untuk landasan hukumnya itu sebagaimana yang disabdakan Rasulullah dalam hadisnya yang berbunyi, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'is subrah minat tamri la yu'lamu qailuha bil kaili minat tamri, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana beliau melarang jual beli subroh atau tumpukan dari kurma yang tidak diketahui takarannya,
Mengapa beliau melarang akan hal tersebut? Karena yang dibayar dengan kurma yang diketahui takarannya, seperti itu. Mengapa demikian? Karena jika kita membeli sebuah barang yang sejenis dan jika kita membeli sebuah barang dan kita membayarnya dengan barang sejenis yang diketahui jumlah atau takarannya, maka itu akan menyebabkan yang namanya riba fadl. Sementara riba fadl ini tidak sesuai dengan parameter kesesuaian syariat terhadap akad, yang mengakibatkan akadnya menjadi batal. Maka dengan demikian hal ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian di hadis lain Rasulullah juga bersabda yang artinya, masyarakat melakukan jual beli makanan secara juzab di tempat yang jauh dari pasar. Rasulullah melarang jual beli tersebut sebelum objeknya dipindahkan dari tempatnya. Sebagaimana yang kita ketahui, contohnya di masyarakat, utamanya pada saat ini sedang musim yang namanya buah rambutan. Jadi buah rambutan yang masih di atas pohon, nah itu masih dikategorikan dilarang untuk diperjualbelikan secara borongan tadi, karena masih terjadi gharar akan jumlah dan takarannya tadi. Kan tetapi setelah diturunkan dari pohonnya, udah dipetik dan dikumpulkan ditumpuk, itu kan sudah bisa dilihat antara penjual dan pembeli takarannya tadi sebagaimana untuk menentukan harganya, seperti itu. Nah, itulah yang menjadi landasan dari jual beli juzab ini. Dan bagaimana sih pendapat para ulama atas jual beli juzab ini? Untuk membahas hukum al-juzab atau jual beli borongan ini merupakan terdapat topik penting lain yang untuk dibahas, yaitu gharar atau ketidakjelasan atau jahalah. Ketidakjelasan di sini itu merupakan barang yang dijual atau al-mabi, bukan gharar dalam arti ketidakjelasan akad jual belinya, bukan. Nah, oleh karena itu dalam kitab fikih klasik itu dijelaskan bahwasanya banyak yang dimaksud dengan al-juzab di sini itu jual beli yang tidak jelas atau al-gharar dari segi kuantitas atau kualitas dari barang yang diperjualbelikan, seperti itu. Untuk jual beli juzab ini ada dua kategori, yaitu yang pertama jual beli borongan atas makanan, yang kedua jual beli borongan atas perhiasan atau uang. Untuk jual beli makanan atau borongan jual beli borongan atas makanan tadi itu secara umum ulama membolehkan. Secara umum dan ulama itu membolehkan. Dan untuk jual beli emas atau perhiasan atau uang itu berlaku ketentuan-ketentuan yang mana sebagaimana yang sudah saya sebutkan dalam hadis tadi, berlandaskan hadis yang sebelumnya, ya. Ketika seseorang menjual secara borongan sebuah perhiasan atau emas lah kita contohkan di sini emas, maka itu dan dibayar dengan emas yang diketahui jumlahnya, maka itu tidak diperbolehkan, karena yang satu diketahui jumlahnya, yang satu tidak, dan itu dibayarnya dengan barang sejenis. Mengapa demikian? Karena dapat mengakibatkan yang namanya riba fadl atau riba yang dilarang, seperti itu. Jadi maka dari itu ketika kita membeli borongan akan emas, boleh, caranya alternatifnya gimana untuk kita bayarnya jangan dengan emas yang kita ketahui takarannya, akan tetap kita bayar dengan misalkan dengan perak atau logam, seperti itu. Itu untuk menghindari yang namanya riba fadl tadi.
Demikian yang bisa saya sampaikan mungkin pada kesempatan kali ini. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.